Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 IPA. Hari ini kita sudah masuk minggu ke-13 pembelajaran daring. Hari ini melanjutkan pelajaran kita di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajarnya tentang perkenalan dengan logaritma dan mengubah logaritma berbentuk eksponen atau eksponen ke logaritma. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat logaritma dan bagaimana aplikasinya ke contoh soal. Oke, ada 10 sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Oke. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, A log 1 per A sama dengan min 1. Ini berbeda tipis ya. Kalau yang ini kan positif, yang ini negatif. Yang keempat, A log A pangkat B sama dengan B. Nah, A log A kan 1. Nah, tinggal eksponennya, yaitu B. Yang kelima, A log B tambah A log C sama dengan A log BC. Artinya kalau sama-sama basisnya A dan bertemu seperti ini penjumlahan, maka B dan C kita kali saja. Nah, yang keenam ini kebalikannya. Kalau tadi penjumlahan, yang ini pengurangan. Nah, kalau dia pengurangan, B per C. Yang 7, A pangkat A log B sama dengan B. Oke, sama saja A dan A bisa hilang menjadi B. Dan yang 8, A log B sama dengan, nah kalau kita ketemu A log B, biasanya ini di contoh soal yang berbentuk permisalan. Nah, bisa kita pecah menjadi C log B per C log A. Yang ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, yang terakhir, A pangkat C log B pangkat D. Nah, bisa kita ubah menjadi seperti ini. A log B, D per C, atau D per C-nya bisa ke depan. D per C, A log B. Nah, itu dia sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke. Hitunglah nilai logaritma berikut. Contoh soalnya seperti ini, 3 log 81. Cara menjawabnya berarti kita cari sesuai dengan basisnya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma nomor 4. Ya, jadi tinggal eksponennya saja, yaitu 4. Nah, contoh soal yang kedua, log 50 tambah log 2. Cara menjawabnya, ingat ini berbentuk, ya, ini berbentuk penjumlahan. Nah, kalau berbentuk penjumlahan, ini perhatikan coba, ini tidak ada basisnya. Nah, tidak ada basis bukan berarti dia memang tidak ada. Kalau tidak tertulis berarti basisnya adalah 10. Nah, sama-sama basisnya 10, maka log 50 kali 2. Berarti log 100. Nah, log 100 bisa kita ubah menjadi log 10 pangkat 2. Nah, karena di sini 10 log 10 kan 1, tinggal 2. 1 kali 2 adalah 2. Ini sesuai dengan sifat nomor 5 dan nomor 4. Oke? Lanjut. 3 log 27 tambah 3 log 9 kurang 3 log 81. Nah, ini kan kombinasi antara penjumlahan dengan pengurangan. Kita lihat cara menjawabnya. Nah, kita lihat dulu. 27 itu basisnya kan sama-sama 3 juga nih semuanya. Sama-sama 3, berarti kita ubah dia menjadi eksponen. Nah, 3 log 3 pangkat 3 tambah 3 log 3 pangkat 2 kurang 3 log 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya, karena sama-sama semuanya 3 log 3, 3 log 3, dan 3 log 3, maka tinggallah eksponennya saja sesuai dengan sifat nomor 4 ya. Sifat nomor 4, jadi tinggallah eksponennya saja, yaitu 3 tambah 2 kurang 4.
maka hasilnya 1. Lanjut ke contoh soal nomor 4. 3 log 5 kali 5 log 9. Nah, perhatikan di sini. 5. Nah, tinggallah 3 log 9. Nah, 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat. Ya, 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini 2 log 48 tambah 5 log 50 kurang 2 log 3 kurang 5 log 2. Cara menjawabnya adalah, nah di sini kamu lihat yang basisnya di sini ada 2 dan 5. Nah, kita sejajarkan dulu yang sama, 2 dan 2 di depan, 5 dan 5 di belakang. Tapi jangan mengubah tandanya ya. 2 log 48, kalau kita sejajarkan dengan 2 log 3, maka tandanya adalah minus atau kurang. Tambah 5 log 50 kurang 5 log 2. Nah, jadi di sini sesuai dengan sifat logaritma, kalau pengurangan dia dibagi, kan sudah sama basisnya. Berarti 2 log 48 per 3 tambah 5 log 50 per 2. 2 log 16 karena 48 bagi 3 16, 50 bagi 2 adalah 25. Nah, bisa kita ubah lagi. Nah, 16 ini kan adalah 2 pangkat 4. 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi hasilnya pasti 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Semoga paham untuk nomor 5. Sekarang nomor 6. Jika 3 log 2 sama dengan A dan 3 log 11 sama dengan B, hitunglah 22 log 88 dalam A dan B. Ini yang Ibu sebut tadi dalam permisalan. Kita bisa pakai sifat nomor 8. Nah, kita misalkan kita mengambil basisnya ya sama-sama 3 ini ya. Sama-sama 3 berarti 3 log B-nya dulu ya, yang di atas sebagai pembilang, dan si basisnya di bawah sebagai penyebut. Nah, 3 log 88 per 3 log 22. Nah, 88 itu kita pecahkan lagi, supaya nanti ada hubungannya dengan A dan B. Kebetulan 88 itu adalah perkalian 11, dan 22 juga perkalian 11. Maka kalau dia kita pecahkan berarti bisa 11 kali 8, kan begitu. Dan yang 22, 11 kali 2 adalah 22. Kita buat dia dalam bentuk penjumlahan, karena ini adalah perkalian. Nah, sekarang berarti hasilnya 3 log 11, perjanjiannya tadi adalah B, oke? B tambah 3 log 8. Kenapa di sini 3A? Karena A itu kan 3 log 2, sedangkan ini 3 log 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3, jadi hasilnya 3A per 3 log 11 adalah B, 3 log 2 adalah A. Kalau kita susun lebih bagus lagi menjadi 3A ditambah B per A tambah B. Oke, sampai sini paham? Semoga paham ya. Lanjut, contoh soal yang terakhir. Sederhanakan bentuk log 2 akar 2 tambah log akar 3 tambah log 18 per log 42 kurang log 7. Cara menjawabnya seperti ini. Nah, kan berbentuk penjumlahan. Sekali lagi ingat, dalam logaritma, penjumlahan itu adalah perkalian. Nah, sama-sama semuanya basisnya 10 ya, jadi nggak ada masalah. 2 akar 2 kali akar 3 kali 18 per, nah kenapa di sini 6? Ingat, kalau dia pengurangan, berarti dia
42 bagi 7. Nah, 42 bagi 7 itu adalah 6. Nah, sekarang kita kalikan yang di dalam kurung, berarti hasilnya 36 akar 6 per log 6. Nah, 36 itu adalah 6 pangkat 2. Kita pecahkan dulu ya. Kali akar 6 itu adalah 6 pangkat setengah. Semoga tidak ada yang bertanya lagi ya, kenapa pangkat setengah? Karena kalau akar ini pangkat 1, ini adalah akar pangkat 2. Jadi 6 pangkat setengah per log 6. Oke, kita kali. Nah, kalau kita kali, pangkatnya ditambah. Ingat, sifat-sifat eksponen, kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. 2 tambah setengah itu hasilnya 5/2. Nah, sedangkan ini log 6 pangkat 5/2 per log 6. Nah, berarti hasilnya adalah 5/2-nya boleh kita letak di depan. 5/2 log 6 per log 6. Maka hasilnya adalah 5/2. Oke, sampai sini dulu contoh soal kita. Silahkan kamu cek latihan di kolom kirim tugas. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.